Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yang saya sendiri atas nama Natalia Rambung dengan NIM 190140203, Meros Dale Topang dengan NIM 190140203, dan Maren Lambae dengan NIM 190140219. Di sini kami akan menjelaskan tentang kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947 sampai tahun 1968. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran tahun 1947. Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan matematika di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana pendidikan kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Ciri-ciri kurikulum tahun 1947: tidak menitik beratkan pada pendidikan pemikiran atau kognitif. Yang kedua, lebih menekankan pendidikan karakter atau watak. Yang ketiga, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Keempat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Yang kelima, lebih perhatian terhadap pendidikan kesenian dan jasmani. Kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 1947. Kelebihannya yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Yang ketiga, kurikulum tahun 1947 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Kekurangannya yaitu dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. Yang kedua, belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ranah efektif. Yang ketiga, belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1952. Kurikulum pendidikan mengalami penyempurnaan dengan nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini. Setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran dengan merinci silabus setiap mata pelajaran. Yang kelima, fokusnya pada pengembangan pancawardhana, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kelebihan kurikulum tahun 1952. Yang pertama,
kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, pada kurikulum tahun 1952, materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Meroes Daletopang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meroes Daletopang dengan NIM 19014020033. Dan di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Natalia. Poin selanjutnya ada kekurangan kurikulum tahun 1952. Dan di sini ada 3 kekurangan atau kelemahan yang dimiliki kurikulum yang kami tampilkan. Yang pertama, karena kurikulum pada tahun 1952 ini baru mengarah kepada sistem pendidikan nasional, maka kurikulum ini belum mampu menjangkau seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian kekurangan yang kedua yang dimiliki yaitu materi pelajaran pada kurikulum ini belum berorientasi pada masa depan, karena yang diajarkan itu hanya berorientasi pada kebutuhan untuk hidup di masyarakat pada saat itu. Sehingga dengan demikian, kurikulum ini belum memiliki visi kebutuhan untuk di masa yang mendatang seperti itu. Kemudian kekurangan yang ketiga yang dimiliki yaitu kurikulum ini kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi dari guru. Mengapa? Karena setiap mata pelajaran itu sudah terinci dalam rencana pelajaran yang sudah terurai, sehingga hal ini yang menyebabkan atau mempersempit kreativitas dan inovasi guru itu baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun menentukan sumber materi pelajaran. Baiklah, selanjutnya ada kurikulum rencana pelajaran tahun 1964. Nah, usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, di mana kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam kurikulum 1964 ini yang menjadi ciri yaitu bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat Indonesia mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran itu dipusatkan pada program yang namanya Pancawardhana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa Pancawardhana ini berfokus kepada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, dalam kurikulum ini, maksud saya pada kurikulum ini mata pelajaran itu diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu yang pertama moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosional atau artistik, yang keempat keprigelan atau keterampilan, dan yang terakhir ada jasmania. Untuk pada pendidikan dasar itu lebih menekankan kepada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Nah, itu tadi kurikulum rencana pelajaran tahun 1964. Selanjutnya ada kurikulum rencana pelajaran tahun 1968. Nah, kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum tahun sebelumnya yaitu tahun 1964, di mana pada kurikulum ini dilakukannya perubahan struktur kurikulum dari pendidikan Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, kemudian apa dasar dari kurikulum ini? Nah, jadi dasar kurikulum tahun 1968 adalah
Tetap MPRS nomor 27/MPRS/1996 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Jika dilihat dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 ini memiliki tujuan bahwa pendidikan itu ditekankan kepada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Apa yang dimaksud dengan manusia Pancasila sejati? Jadi arti dari manusia Pancasila sejati yaitu kurikulum ini memiliki tujuan untuk membentuk karakter manusia sesuai dengan atau berdasarkan dengan sila-sila yang terdapat pada Pancasila, seperti itu. Jadi dalam kurikulum ini isi pendidikan itu diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri dari kurikulum tahun 1968? Nah, di sini ada 4 ciri-ciri yang kami tampilkan. Nah, ciri yang pertama yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Masyuri SH, yaitu dari tahun 1968 sampai 1973. Ciri yang kedua yaitu sifat dari kurikulum ini yaitu bersifat correlated subject. Kemudian ciri yang ketiga, jumlah mata pelajaran untuk kurikulum ini untuk di SD yaitu ada 10 bidang studi, untuk di SMP ada 18 bidang studi, di mana untuk bidang studi bahasa Indonesia itu dibedakan atas bahasa Indonesia 1 dan 2, dan sedangkan untuk di SMA ada 18 bidang studi. Kemudian ciri yang keempat yaitu penjurusan di SMA itu dilakukan ketika sudah berada di kelas 2, dan di mana disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu yang pertama ada jurusan sastra sosial budaya dan ada jurusan ilmu pasti pengetahuan alam atau disingkat PASPAL, seperti itu. Baik, selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh kurikulum tahun 1968? Di sini ada masing-masing 2 kelebihan dan kekurangan yang kami tampilkan. Yang pertama, kelebihan. Nah, kelebihan pertama yang dimiliki yaitu kurikulum ini memiliki tujuan pada pembentukan manusia menjadi manusia Pancasila sejati. Seperti sebelumnya saya jelaskan, manusia Pancasila sejati memiliki arti bahwa kurikulum ini memiliki tujuan untuk membentuk karakter manusia sesuai dengan atau berdasarkan sila-sila yang ada Pancasila, seperti itu. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, itu adalah kelebihannya. Kemudian bagaimana apa kekurangannya? Nah, kekurangannya itu yang pertama, kurikulum ini hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Kemudian yang kedua yaitu muatan materi pelajaran pada kurikulum ini bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Seperti itu. Itulah presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.